Shalom keluarga Antioquia dan sobat Antioquia dimanapun engkau berada. Asuransi Jiwa Antioquia pada hari ini mengambil tema Saya Kristen, Saya Bahagia. Firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pernahkah saudara mendengar nama Cut Fitri? Dari namanya kita tahu ia berasal dari Aceh. Ia bukan artis ataupun seorang YouTuber. Ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Namun video yang menyertakan gambar dirinya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ada berbagai keterangan yang ada di dalam video tersebut. Cut Fitri asal Aceh, masuk Kristen karena diculik dan dicuci otak. Belum lagi judul yang lain, Cut Fitri dari Aceh murtad. Dari kalangan kekristenan memberikan sebuah judul, Kisah Cut Fitri, wanita asli Aceh menerima Yesus. Dalam keterangannya, Cut Fitri menjelaskan bahwa ia masuk Kristen bukan karena dipaksa ataupun ia diculik seperti isu yang beredar selama ini. Semua adalah pilihan dan kerelaan hatinya. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani, yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan ia merasa menemukan jalan kebahagiaan di dalam Kristus. Ia telah menemukan tambatan terbaik untuk jiwanya, yaitu kekristenan. Pilihan kebahagiaan jiwanya memang tidak selaras dengan nasibnya di lingkungan di mana ia berada. Ia dikucilkan dan anaknya diambil paksa. Berbicara soal iman bukan sekedar logika untung rugi, tetapi yang terpenting adalah rasa bahagia yang sejati. Sebuah rasa yang ada di dalam hati pemazmur terhadap Allah yang diyakininya. Ia bersorak haleluya. Demikian diutarakan isi hatinya. Bahkan ia seolah-olah sedang menyemangati jiwanya sendiri ketika ia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, selama aku hidup, selagi aku ada." Wow, bukan hanya mulutnya, bukan hanya pikirannya, tetapi hati dan jiwanya ialah untuk memuji Tuhannya. Sungguh rasa bahagia yang tak terkira. Ia juga ingin mengajak semua orang untuk memiliki Tuhan yang ia percayai. Katanya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ia menyerukan supaya jangan berharap pada bangsawan atau manusia, karena berharap kepada mereka adalah kesia-siaan belaka. Tetapi menggantungkan pengharapan kepada Allah, pasti berbahagia. Mengapa? Sang pemazmur memberikan 7 alasan yang sempurna. Karena Tuhan yang ia percaya adalah pencipta langit dan bumi, bukan ciptaan. Yang kedua, karena Tuhan itu kesetiaannya berlaku untuk selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah meski diri kita dan orang lain berubah. Alasan ketiga, karena Tuhan yang ia percaya maha adil untuk orang-orang yang tertindas dan berdosa. Yang keempat, karena Tuhan penuh kemurahan bagi mereka yang berkekurangan. Ia melanjutkan di dalam alasan yang kelima, karena Tuhan yang ia percaya adalah sang pembebas bagi yang terbelenggu. Alasan yang keenam, karena Tuhan yang ia percaya adalah pembela bagi yang teraniaya. Dan alasan yang terakhir, karena Tuhan yang ia percaya adalah Raja di atas segala raja untuk selama-lamanya.
Adakah kita juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh sang pemazmur? Kebahagiaan yang dibalut oleh kebanggaan. Tentu sebagai umat Kristen kita harus demikian. Karena apa yang disampaikan oleh pemazmur telah nyata di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah kegenapan yang sempurna dari ciri-ciri yang disampaikan oleh pemazmur. Kedatangannya ke dunia untuk membebaskan dan membela kita yang tertindas oleh dosa adalah bukti cintanya yang luar biasa. Kematian dan kebangkitannya menjadi bagian yang tidak bisa kita tolak. Itu cinta yang tak terbatas. Kini Yesus Tuhan kita telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi Raja atas segala raja. Namun adakah kita menjumpai orang Kristen yang tidak bahagia? Tentu jawabannya ada. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, ia belum sungguh-sungguh Kristen, sehingga ia belum ada di dalam lautan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Ia tidak memahami betapa Kristus telah mengasihinya dan berkorban baginya. Alasan yang kedua yang terjadi ialah ia sungguh Kristen, hanya ia memahami arti bahagia dari kacamata duniawi. Bahagia di mana harus kaya, sukses segala-galanya. Saya mau berkata kepada saudara, saya Kristen dan saya bahagia. Dimiliki dan memiliki Kristus adalah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibandingkan dengan memiliki seluruh isi dunia ini sekalipun. Karena memilih untuk memiliki isi dunia akan berakhir binasa. Tetapi memilih memiliki Kristus akan bahagia selamanya di surga. Mari kita berdoa dan meminta Roh Kudus memeteraikan firman hari ini menjadi rema untuk menjaga jiwa kita tetap setia kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.